Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Hari ini kita akan membahas mengenai pokok-pokok ajaran Buddha. Jadi apa sih pokok-pokok ajaran Buddha? Apa sih yang dipelajari di ajaran Buddha? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi yang pertama begini. Jadi pokok-pokok ajaran agama Buddha yang pertama adalah bahwa yang pertama agama Buddha atau ajaran Buddha menerima Tuhan yang Maha Esa sebagai Tuhan. Ya, sehingga di agama Buddha ada yang namanya Sang Hyang Adi Buddha. Itulah Tuhan di dalam ajaran Buddha. Jadi bukan agama Buddha menolak Tuhan, tetapi memang ada di dalam agama Buddha Tuhan. Itulah yang pertama. Maka di dalam sila Pancasila negara ini yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga di pokok ajaran yang pertama, ajaran A, pokok ajaran yang pertama yaitu umat Buddha menerima Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pokok ajaran yang kedua adalah hukum karma. Jadi hukum karma ini agama Buddha menekankan bahwa apa yang kita lakukan itu akan membuahkan sesuatu terhadap diri kita. Jika kita melakukan hal yang baik, tentu yang akan datang kepada diri kita adalah sesuatu akibat-akibat yang baik. Dan sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang jelek, maka yang akan datang kepada kita adalah hal-hal yang jelek. Inilah pokok ajaran mengenai hukum karma. Ini esensi sekali. Ya, karena Buddha mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup dalam kebaikan, kurangi kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Lalu 3 perbuatan ini, maka hukum karma yang terjadi diharapkan adalah semua hal-hal yang baik, yang positif, yang mendukung kepada proses pencerahan. Ya, ini pokok ajaran yang kedua. Kemudian pokok ajaran yang ketiga. Di dalam ajaran agama Buddha ada yang dikenal dengan istilah bodhisatta atau bodhisattva. Bodhisatta atau bodhisattva adalah calon Buddha. Artinya orang ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang Buddha yang kita sebut sebagai arahat. Dan arahat itu adalah termasuk juga dalam kelompok Buddha, yaitu Sawaka Buddha. Jadi itu jelas sekali. Bahkan di dalam ajaran Buddha banyak kita lihat bodhisattva seperti contoh ada bodhisattva Avalokitesvara, ada bodhisattva Siddhigarba, dan banyak lagi bodhisattva yang lain. Dan mereka semua adalah calon-calon Buddha, di mana mereka lahir ke dunia ini sebagai manusia, kemudian mereka berusaha untuk menyempurnakan parami-parami sehingga mereka bisa mencapai pencerahan. Inilah bodhisattva atau bodhisatta. Ini pokok ajaran yang ketiga. Selanjutnya, pokok ajaran yang keempat ada yang namanya Punabhawa. Punabhawa adalah kelahiran kembali atau reinkarnasi atau kelahiran berulang. Di ajaran Buddha, kita tidak lahir hanya sekali, tetapi kita lahir berkali-kali sampai akhirnya kita mencapai kesucian. Barulah kelahiran kita dan kematian kita berakhir pada waktu itu juga. Seperti Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, dia sudah menjalani kelahiran dan kematian berulang kali, bahkan bermiliar-miliar kali. Sampai akhirnya ketika beliau terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, di sanalah beliau mencapai kebuddhaan, yaitu Sama Sambuddha, dan di sanalah beliau memutuskan lingkaran kelahiran dan kematian. Ya, itu Punabhawa, lahir kembali. Jadi lahir kembali atau reinkarnasi atau kelahiran berulang itu semua tetap berhubungan dengan karma. Ya, jika kita ingin lahir di alam-alam bahagia,
seperti surga, alam Brahma, ya maka hal-hal yang baik harus kita lakukan. Meditasi harus kita lakukan. Ya, itu adalah pokok ajaran Buddha yang keempat. Selanjutnya, pokok ajaran Buddha yang kelima, yaitu Cattari Arya Sacani. Apa itu Cattari Arya Sacani? Cattari Arya Sacani adalah 4 kesunyataan mulia. Jadi di khotbah pertama Buddha, yang Buddha ajarkan kepada kita adalah Cattari Arya Sacani. 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran mulia yang di dalamnya Buddha mengajarkan apa itu penderitaan, apa itu penyebab penderitaan, bagaimana akhir dari penderitaan, dan bagaimana cara mengakhiri penderitaan. Itulah Cattari Arya Sacani, 4 kesunyataan mulia. Buddha menjelaskan dari mana awalnya muncul penderitaan sampai kemudian penderitaan itu berakhir. Inilah pokok ajaran Buddha yang kelima. Selanjutnya, pokok ajaran Buddha yang keenam. Buddha menjelaskan bahwa tujuan akhir daripada kehidupan ini adalah Nibbana. Jadi sebagai seorang umat Buddha, kita tidak mengejar surga, kita tidak mengejar alam Brahma, tapi kita mengejar yang namanya Nibbana. Nibbana adalah kondisi kebahagiaan yang paling tinggi. Sering orang menyebutnya adalah kebahagiaan tertinggi. Surga sudah bahagia, memang benar, surga sudah bahagia. Tetapi yang lebih bahagia daripada surga itu adalah Nibbana. Dan Buddha mengajarkan kepada kita sebagai siswa-siswanya bahwa inilah yang harus dicapai. Nibbana, proses pencapaian kesucian. Buddha tidak mengajarkan kita untuk mencapai surga, tetapi Buddha mengajarkan kita untuk mencapai Nibbana, bebas dari kelahiran dan kematian, bebas dari siklus lingkaran samsara. Ini yang Buddha ajarkan kepada kita. Ya, ini pokok ajaran yang ke-6. Pokok ajaran yang ke-7 atau selanjutnya yaitu Hasta Arya Magga. Hasta Arya Magga atau Arya Atangika Magga atau Majjhima Patipada. Ya, inilah cara untuk supaya kita bisa mencapai yang namanya Nibbana. Hasta Arya Magga, 8 jalan Arya atau jalan Arya berfaktor 8. Melalui 8 jalan Arya berfaktor 8 inilah kita diajarkan oleh Buddha baru bisa mencapai Nibbana. Apa yang 8 ini? 8 ini adalah yang pertama, pikiran benar. Maaf, ada kesalahan. Yang pertama adalah pandangan benar. Yang pertama adalah pandangan benar, baru yang kemudian yang kedua adalah pikiran benar. Yang ketiga ada ucapan benar. Yang keempat ada perbuatan benar. Yang kelima ada mata pencaharian benar. Yang keenam ada usaha benar. Yang ketujuh ada perhatian benar. Dan kedelapan ada konsentrasi benar. Inilah 8 jalan Arya atau jalan mulia berfaktor 8 yang nanti akan mengantarkan kita kepada yang namanya Nibbana. Jadi Buddha itu hampir sama seperti seorang dokter bagi kita. Beliau mendeteksi penyakit kita apa, penyebabnya apa, kemudian beliau meresepkan obatnya kepada kita. Jadi inilah beberapa pokok-pokok ajaran Buddha yang kita sebagai umat Buddha kita harus melaksanakan ini, sehingga kita diharapkan tidak hanya setelah meninggal, tidak hanya lahir di surga, tapi setelah meninggal kita diharapkan kita bisa mencapai tingkat kesucian. Paling tidak tingkat kesucian yang paling sederhana dulu, Sotapanna. Jadi di agama Buddha ada 4 tingkat kesucian, yaitu ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi ya, dengan menjalankan pokok-pokok ajaran Buddha seperti yang tadi saya ceritakan, maka diharapkan
bahwa kita bisa menjadi siswa Buddha yang mencapai tataran kesucian nibbana, yaitu pencapaian arahat. Itulah yang kita harapkan. Ya, jadi untuk saat ini, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Sabe sata bhavantu sukhitata, sabe sata dukkha pamuccantu. Sadu, sadu, sadu.